keunikan apa saja yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, keunikan itu adalah merupakan suatu ciri khas. Ya, kira-kira di daerah kita ini yang mempunyai ciri khas dari daerah kita apa ya? Bisa boleh makanan, tempat wisata boleh. Kalau makanan apa ya? Apa? Soto Banjar. Apa lagi? Iya, paliat. Apa lagi ya? Selain makanan, misalnya tempat wisata apa? Ada yang terkenal. Oh ya, yang sekarang lagi viral. Tempat wisata. Taman Bunga Posca bisa. Ini kita akan mempelajari tentang dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah. Siswa dapat menelaah keunikan daerah tempat tinggalnya dengan benar. Di situ si Siti di buku buket kalian juga ada. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi si Siti ini pergi kemana deh? Ke Jogja? Iya, ke Jogja. Kemudian dia mampir ke Jogjanya, dia ke tempat wisata. Macam-macam tempat wisatanya. Jadi yang pertama apa itu? Simbol Tugu Yogyakarta. Kemudian kemana lagi? Ke Candi Prambanan. Kemudian apa lagi? Ya, upacara adat Grebek Mulon. Kemudian apa lagi tuh? Transportasi angkot. Jadi di Yogyakarta itu memiliki ciri khas. Salah satunya itu simbol Tugu Yogyakarta. Nah, kalau kita simbolnya apa ya di Tanjung? Apa ya yang ada apanya? Obor, iya. Kemudian tempat wisata kalau di Jogja tempat wisata Candi Prambanan. Kalau di tempat kita tempat wisata tadi apa? Taman Posca bisa. Apalagi tadi air terjun apa tadi? Lano, iya. Sekarang untuk lebih mengenal lagi keunikan di daerah kalian, Ibu minta kalian mengerjakan pada LK1. Untuk LK detik 1, siapa yang mau menjawab? Ya, Raka, silakan. Keunikan daerah tempat tinggalku kalian. Itu kalian itu termasuk apa? Makanan. Iya, di daerah Jakarta tadi keunikannya yaitu tadi memiliki tempat wisata. Nah, tempat wisatanya tadi apa ya namanya? Tempat wisatanya tadi ayo, apa tadi namanya? Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan itu ada ceritanya. Ceritanya maksudnya itu asal mulai Candi Prambanan. Nah, ini itu Roro Jonggrang. Ya, untuk lebih jelasnya, Ibu minta kalian baca masing-masing tentang cerita Roro Jonggrang. Jadi Roro Jonggrang ini adalah salah satu cerita yang berasal dari Yogyakarta. Dia merupakan seorang putri dari kerajaan Prambanan. Kemudian si Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso untuk membangun apa tadi? Candi Prambanan dalam waktu berapa? 1 hari atau 1 malam. Tapi belum selesai membangun, akhirnya kenapa? Ada ayam jantan yang berkokok dan sambil tergesa-gesa mereka membangun, akhirnya tidak selesai. Dan untuk melengkapi yang candi tadi, kemudian si Bondowoso menjadi salah satu patung ke Candi Prambanan tersebut. Untuk lebih jelasnya atau mengingat lagi, kita ingatkan pelajaran minggu lalu yaitu tentang cerita fiksi. Ayo, siapa yang ingat, yang masih ingat apa itu tentang cerita fiksi? Ya, Putri. Iya, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau cerita hayalan pengarang. Selanjutnya kalian Ibu minta jawab pertanyaan pada LK2. Itu sudah ada di sana. Sudah selesai mengerjakannya? Ya. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Ya, Rahma.
diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikahkan sebagai sarana hiburan. Ya, terima kasih. Wah, siapa yang menjawab? Tokoh utama pada cerita berjudul Lolo Jawuran itu disuri pada dayang dan pasukan jin. Ya, terima kasih. Coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, Siti tadi berjalan ke tempat wisata apa tadi dia? Candi Prambanan. Nah, di daerah apa tadi namanya? Iya, bentar, Yogyakarta. Nah, pada saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Nah, ada petugas kebersihan, ya kan? Iya. Apa petugas kebersihannya? Membawa apa? Gerobak. Nah, di situ ada berapa orang? Dua orang. Ada yang apanya ya? Ada yang menarik dan ada yang pintar. Ada yang menarik dan ada yang mendorong. Nah, sudah kalian perhatikan gambar tadi, gambar tersebut. Nah, ingatkah kamu tentang gaya? Ingatkah tentang gaya? Ingat, alhamdulillah. Sekarang apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Tuh, petugas tuh menarik, orang mendorong tuh melakukan gaya kan ada? Iya, melakukan gaya. Ada gaya apa saja kita? Iya, gaya tarik dan gaya dorong. Mereka melakukan gaya kah tidak? Melakukan gaya karena mereka menarik dan mendorong gerobak. Nah, gerakan mendorong dan menarik tersebut disebut dengan gaya. Iya, pintar. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang gaya, kita sekarang melakukan percobaan. Bolanya dilakukan oleh dua orang berpasangan. Satu yang menendang dan satu yang menahan bola. Nah, ibaratnya itu pemainnya, yang satunya gawangnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan. Sekarang tendang dan temannya menahannya. Nah, iya, kalian sudah mempraktikkan tentang menendang dan menghentikan bola. Ada yang menendang dan ada yang menghentikan. Pada saat menendang, ada yang menghalang bola akan kayak apa yang terjadi pada bola? Satu yang menendang, kemudian satu yang menghadang. Bolanya apa? Apa? Kenapa ya? Ditendang kemudian dihadang. Bolanya berarti akan apa? Dari asal mulanya bergerak menjadi diam, pintar. Jadi pada saat kita menendang, bolanya bergerak. Saat bolanya dihadang, bolanya akan diam. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian jawab pertanyaan pada RKS kalian. Tadi sudah menjawab pertanyaannya dan kita jawab bersama-sama. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Ya, Nina. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari dalam menjadi bergerak. Ya. Kesimpulan apa yang dapat kita peroleh dari kegiatan tadi ya? Apa? Gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Iya, gaya dapat mempengaruhi bola yaitu dari diam menjadi bergerak atau bergerak menjadi di. Sekarang percobaan yang kedua yaitu menarik mobil. Mainan. Ini mobilnya sudah ada dan mobilnya sudah ibu ikat. Sekarang ibu minta teman kalian untuk mencobanya dengan cara apa tadi? Ya, ini kita tarik. Sekarang kalian coba praktekkan.
Ya, ya dari hasil percobaan kalian tadi untuk memahaminya, sekarang kalian tadi sudah ibu suruh menjawab pertanyaannya. Apa kalian sudah selesai? Ya. Sudah, alhamdulillah sudah. Untuk menjawab yang nomor 1, jawab siapa yang mau menjawab? Ya, Dayat, silakan. Apakah terhadap perubahan pada mobil mainan digerakkan pada lambat ke depan? Yang terhadap perubahan pada mobil mainan yang digerakkan pada lambat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Nah, siapa yang mau menyebutkan? Ya, sekarang Putri, silahkan. Sepeda dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuh. Iya. Jadi sepeda yang diarahkan atau dibelokkan akan mengarah sesuai dengan arah yang si pengayuh. Kita mengendarai sepeda, kita belokkan ke kanan, akan arahnya kemana? Kanan. Kalau kita belokkan ke kiri, arahnya ke kiri. Ya, pintar. Sekarang yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Iya, Putri. Mobil mogok yang didorong akan bergerak. Iya, mobil mogok yang didorong akan bergerak. Dari pelajaran kita tadi, kita dapat menyimpulkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu minta kalian menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan belajar ini? Iya, Hasbi, silakan. Fiksi adalah cerita rakan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Nah, sekarang kita ingin menyanyikan salah satu lagu daerah tempat tinggal kita, yaitu empat bisa berbentuk masa tinggi diurung dari masa tinggi diurung dari ada lekong kata kayu bengkok dikoki makan api apinya cancurupan dikoki makan api apinya cancurupan yang mana gratis kuntum dikit tidak. Selanjutnya karena kalian sudah selesai pelajaran hari ini, Ibu minta kalian mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu bagikan 1 sampai 10. Ya, selanjutnya kita mari berdoa dulu. Silakan. Dayat. Dan jaga protokol kesehatan, yaitu dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Dan Ibu harapkan kalian jangan terlalu sering keluar rumah. Ya, demikian